mempresentasikan tugas antropologi mengenai masyarakat. Kehidupan kelompok dan definisi masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kehidupan kelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya jenis Hydractinia, itu ada sesuatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel subkelompok lain yang fungsinya mereproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada subkelompok yang berfungsi meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuan membedakan suhu yang terlampau tinggi atau terlampau rendah. Untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi, dan lain-lain. Kita juga mengetahui bahwa jenis serangga seperti semut, lebah, belalang, dan lain-lain hidup secara berkelompok. Selain makhluk sel dan serangga, juga banyak jenis binatang yang lebih tinggi seperti ikan, burung, serigala, banteng, dan makhluk-makhluk primata hidup sebagai kesatuan kelompok. Dari mempelajari kelompok-kelompok binatang seperti itu, kita dapat mengabstraksikan beberapa ciri yang dapat kita anggap ciri khas kehidupan berkelompok, yaitu 1. Pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam sub-kesatuan atau golongan individu dalam kelompok atau melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. 2. Ketergantungan individu kepada individu lain dalam kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja tadi. 3. Kerjasama antara individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan. 4. Komunikasi antara individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama. 5. Diskriminasi yang diadakan antara individu-individu, warga kelompok, dan individu-individu dari luarnya. Mengenai asas-asas pergaulan antara makhluk dalam kehidupan alamiah itu, beberapa ahli filsafat seperti Hans Spencer pernah menyatakan bahwa asas egoisme atau asas mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain mutlak perlu bagi jenis-jenis makhluk untuk dapat bertahan dalam alam yang kejam. Hanya sikap egois yang dapat membuat sejenis makhluk menjadi kuat sehingga ia cocok dengan alam untuk dapat bertahan dan hidup. Sikap egois memungkinkan the survival of the fittest. Sebaliknya, ada beberapa ahli filsafat lain yang menunjukkan bahwa lawan asas egoisme, yaitu asas altruisme atau asas hidup berbakti untuk kepentingan yang lain, juga dapat membuat jenis makhluk hidup menjadi sedemikian kuatnya sehingga dapat bertahan dalam proses seleksi alam yang kejam. Justru karena altruisme yang kuat, maka jenis makhluk berkelompok mampu mengembangkan suatu hubungan saling tolong-menolong begitu kuat dapat bertahan hidup dalam alam yang kejam. Jika pada semut ada individu-individu yang dengan penuh dedikasi mencari makan dan keamanan jenisnya, maka ratu semut dapat dengan sepenuhnya berkonsentrasi pada aktivitas bertelur, sehingga dapat menetaskan semut baru yang cukup banyak guna menjamin kelangsungan hidup dari jenisnya. 2. Kehidupan kelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada sebagian jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk hidup manusia. Walaupun demikian, ada suatu perbedaan asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok binatang bersifat naluri. Naluri merupakan suatu kemampuan yang telah terencana oleh alam dan terkandung dalam bagian jenis binatang yang bersangkutan. Sedangkan sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok manusia tidak bersifat naluri. Hal ini disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, baik Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau lainnya, organisme manusia merevolusi suatu otak yang khas. Otak manusia telah mengembangkan suatu kemampuan yang biasanya disebut akal. Akal manusia mampu untuk membayangkan dirinya dan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi terhadap dirinya, sehingga dengan demikian manusia dapat mengandalkan pilihan dan seleksi terhadap berbagai alternatif dalam mempertahankan hidup terhadap kekejaman alam sekelilingnya. Apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam menanggulangi suatu kali masalah hidup, maka tingkah laku itu tentu diulanginya setiap kali masalah serupa timbul. Kemudian, orang mengkomunikasikan pola tingkah laku baru tadi kepada keturunannya sehingga pola itu menjadi mantap dan menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian besar warga kelompok itu. Dengan demikian,
Banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah menjadi adat istiadat itu dijadikan milik dirinya dengan belajar. Kelakuan binatang berkelompok atau animal behavior yang berakar dalam naluri pada manusia menjadi tingkah laku manusia dalam kehidupan berkelompok. Sebaiknya, diadakan perbaikan istilah juga, kelakuan binatang dan kelakuan manusia yang prosesnya telah direncanakan dalam gennya dan merupakan milik dirinya tanpa belajar, seperti refleks, kelakuan naluri, dan kelakuan membabi buta tetap kita sebut kelakuan behavior. Sebaliknya, perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya tetapi yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar, kita sebut tindakan atau tingkah laku action. Oleh karena itu, pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia adalah hasil belajar, maka kita dapat mudah mengerti bahwa pola-pola tersebut merupakan bentuk biologis. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam rentang waktu hidup beberapa generasi manusia tidak sama cepatnya pada kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lainnya. Ada yang mengalami perubahan lambat dan berlangsung dalam jangka waktu beberapa puluh generasi selama 1-2 abad. Ada pula kelompok-kelompok yang berubah dengan cepat, hanya memerlukan jangka waktu 2-3 generasi saja selama hanya beberapa puluh tahun. Proses perubahan yang berbeda-beda menyebabkan timbul ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Apabila jenis serangga, lebah tetap sama pola kelakuan dan cara hidupnya dimanapun ia berada, tidak demikian halnya dengan pola tingkah laku dan hidup manusia di Asia, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Latin, atau Eropa. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi ini berjumlah lebih dari 3 miliar, dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri khas Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ciri lain yang berbeda-beda. Namun, seperti yang telah tersebut tadi, beragam ciri khas itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Orang Indonesia misalnya, yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu. Orang Indonesia pribumi, tidak begitu berbeda dalam hal adat tingkah lakunya jika dibandingkan dengan orang Indonesia yang mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan atau orang Indonesia keturunan asing. Serupa itu juga dengan orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri ras Negroid. Dalam hal adat tingkah laku, mereka tidak banyak berbeda karena kedua-duanya berbicara bahasa Inggris dan gaya hidup orang Amerika. Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada zaman sekarang ini, wujud tersebut adalah kelompok-kelompok yang besar terdiri dari banyak manusia, tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang erat, dan disebut negara-negara nasional. Pada akhir abad ke-20, hampir semua manusia di dunia tergolong ke dalam salah satu negara nasional. Di Asia Tenggara, tampak kesatuan-kesatuan manusia yang berwujud sebagai negara nasional besar kecil seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Sebaliknya, dalam batas wilayah tiap negara nasional seperti yang disebut di atas, tampak kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus, berbeda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena adat istiadat dan bahasa suku bangsa, kadang-kadang juga karena agama, atau karena kombinasi dari keduanya. Unsur-unsur masyarakat. Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan tadi, kecuali istilah yang paling lazim yaitu masyarakat. Ada istilah-istilah lain untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunikasi, kelompok, dan perkumpulan. Karena istilah itu beserta konsepnya, syarat-syarat pengikatnya, dan ciri-ciri lainnya akan kita tinjau secara lebih dalam berikut ini. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata lain socius, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan suatu kesatuan manusia berbagai macam prasarana yang memungkinkan interaksi secara intensif. Dan dengan frekuensi yang tinggi, suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio, dan TV. Berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional, dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Tambah pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita. Kategori sosial. Kategori sosial adalah satuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia itu.
Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam masyarakat suatu negara, ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori warga di atas umur 18 tahun dan kategori warga di bawah umur 18 tahun, dengan maksud untuk membedakan antara warga negara yang hak pilih dan warga negara tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Golongan sosial. Dalam masyarakat Indonesia misalnya, ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun selain ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme, belum terikat oleh kewajiban-kewajiban hidup yang membebankan sehingga masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat, penuh semangat dan vitalitas, mempunyai daya memperbarui serta kreativitas yang besar, dan sebagainya. Kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat, serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Namun, selain ketiga ciri tadi, suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan sistem pimpinan, dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan kemudian bubar lagi. Kedua ciri khas tersebut sebenarnya juga dimiliki oleh kesatuan manusia yang paling besar masa kini, yaitu negara. Namun, istilah kelompok tidak dikenakan pada negara. Tidak pernah orang bicara tentang kelompok Indonesia apabila yang dimaksud adalah negara Republik Indonesia. Kota dan desa mempunyai organisasi dan sistem pemimpin, tapi tidak bisa disebut kelompok, karena kelompok itu selalu lebih kecil dari suatu negara. Hal ini disebabkan karena ciri lokasi itu bukan khas dari kelompok. Memang ada kelompok yang mempunyai lokasi tertentu, seperti Persatuan Sepak Bola Indonesia, Mataram, PSIM. Sebaliknya ada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai lokasi tertentu, seperti suatu kelompok-kelompok kekerabatan. Contohnya adalah Marga Tarigan, yang tidak mempunyai lokasi daerah Kaban Jahe di Tanah Karo, tapi juga di puluhan daerah lain di Indonesia. Pendeknya, unsur lokasi tidak merupakan unsur yang menentukan hidup matinya suatu kelompok. Akan tampak adanya paling sedikit dua macam organisasi. 1. Organisasi yang tidak dibentuk dengan sengaja, tetapi telah dibentuk karena ikatan ilmiah dan ikatan keturunan yang mengikat warganya dengan adat istiadat dan sistem norma yang sejak dulu telah tumbuh dengan tidak disengaja. 2. Organisasi yang dibentuk dengan sengaja sehingga aturan-aturan dan norma yang mengikat anggotanya juga disusun dengan sengaja. Beragam kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya atau fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan yang gunanya keperluan untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencarian hidup, atau memproduksi barang. Intinya, untuk keperluan ekonomi. Perkumpulan-perkumpulan semacam itu misalnya suatu perkumpulan dagang, suatu koperasi, suatu perseroan, suatu perusahaan, dan sebagainya. Ada perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk memajukan pendidikan dalam masyarakat seperti suatu yayasan pendidikan, suatu kelompok studi, suatu perkumpulan pemberantasan buta huruf, dan sebagainya. Ada perkumpulan untuk memajukan ilmu pengetahuan seperti Himpunan Indonesia untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial, atau organisasi-organisasi profesi yang sekaligus juga bertujuan mengajukan ilmu dan profesi bersangkutan, seperti Ikatan Dokter Indonesia. Ada perkumpulan yang berdasarkan keperluan untuk memajukan kesenian, seperti Perkumpulan Mitra Budaya. Ada perkumpulan yang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan, seperti organisasi Islam. Ada pula perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk aktivitas politik seperti partai. Perkumpulan tadi dapat dianggap sebagai beberapa contoh di antara berpuluh macam perkumpulan lain yang mungkin ada dalam suatu masyarakat yang kompleks. Ikhtisar beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia. Adapun tiga wujud kesatuan manusia, yaitu kerumusan, kategori sosial, dan golongan sosial, tidak dapat disebut masyarakat. Interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu-individu lain, masyarakat, kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak antara individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadapan muka, juga tidak hanya pada jarak sejauh kemampuan panca indera manusia, tetapi alat-alat kebudayaan manusia masa kini seperti tulisan, buku, surat,
telepon, radio, televisi memungkinkan individu-individu berkontak pada jarak yang sangat jauh. Sekian presentasi dari saya, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.